Oke, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudulkan Strategi Produksi Era Industri. Yang berkelompok 1 Muhammad Rusdi dan Rafki Maulidan. Latar belakang. Perkembangan era industri membuat para pengusaha berlomba untuk menjadi yang terbaik. Berbagai macam strategi dilakukan untuk menunjang kemajuan perusahaan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Salah satu aspek strategi yang dimiliki oleh perusahaan adalah kualitas produk yang dihasilkan. Usaha untuk menjaga kualitas produk tentunya harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir, mulai dari pemeliharaan supplier hingga pengecekan kualitas produk di bagian quality control. Suatu produk dapat dikatakan memiliki kualitas baik apabila dapat memenuhi batas spesifikasi dan telah memenuhi atau sesuai dengan batas kontrol yang telah ditetapkan perusahaan. Pickbone 1961 dalam buku yang berjudul Total Quality Control mengatakan bahwa tujuan dari peningkatan kualitas mencakup tujuan untuk mengurangi biaya kegagalan. Biaya kualitas kekelompokan menjadi biaya pengecekan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Biaya kegagalan dapat dibuat akibat adanya produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar atau batasan yang telah ditetapkan. Produk yang dihasilkan tidak memenuhi kategori sebagai produk cacat. Rumusan masalah. Strategi produksi era industri digitalisasi. Strategi produksi era industri otomasi. Strategi produksi era industri di manufaktur adiktif. Strategi produksi era industri di produksi cerdas. Digitalisasi merupakan proses penerapan teknologi digital dalam seluruh aspek produksi dan pertukaran data perusahaan. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai guna dan kreasi, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh pelanggan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi era industri 4.0 di antaranya 1. Digital marketing. Strategi pemasaran yang menggunakan media digital untuk menjangkau konsumsi secara lebih luas, cepat dan akurat. Beberapa teknik pemasaran digital yang bisa digunakan di antaranya SEO, online ads, online banner, email marketing, dan social media marketing. 2. Omnichannel. Strategi pemasaran yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi perusahaan ke dalam satu platform. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang konsisten dan terpadu kepada pelanggan, baik secara online maupun offline. Mencerminkan tren digital. Perkembangan teknologi digital mengubah perilaku konsumen sehingga pelaku bisnis perlu memperhatikan tren digital untuk tetap terhubung dan perkembangan secara konsumen. Otomasi. Strategi produksi pada era industri dengan fokus pada otomasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam proses manufaktur. Berikut adalah beberapa strategi kunci yang mengimplementasikan dalam era ini. Otomasi penuh dalam 1. Otomasi penuh dalam proses produksi. Otomasi industri berfokus pada penggunaan robot, mesin CNC, komputer numerical control, dan teknologi lainnya yang memungkinkan operasi berulang dilakukan tanpa campur tangan manusia. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Contoh, pabrik mobil menggunakan robot untuk perakitan komponen mobil, mulai dari pengelasan hingga pengecatan. Penerapan lean manufacturing bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan proses produksi. Penggunaan alat seperti just in time membantu pengelola persediaan agar sesuai dengan kebutuhan aktual produksi, menghindari pemborosan stok bahan baku dan produk jadi. Contoh Toyota Produksi System adalah contoh sukses penerapan lean manufacturing yang memungkinkan pengurangan stok dan peningkatan efisiensi produksi. 3. Penggunaan teknologi IoT, Internet of Things. Dalam era otomasi, sensor digunakan untuk mengumpulkan data real-time dari mesin lingkungan produksi. Data ini digunakan untuk memonitor kondisi mesin, memprediksi kegagalan, dan mengoptimalkan operasi secara terus-menerus.
cepat, smart manufacturing dan integrasi sistem digital. Menekankan pada integrasi penuh sistem digital di seluruh rantai pasokan, dari desain produk hingga distribusi. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk simulasi, analisis data besar, big data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik secara otomatis. 5. Pemelihara prediktif maintenance. Dengan data yang dikumpulkan dari sensor mesin, pemeliharaan prediktif memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki mesin sebelum terjadi kerusakan besar. 6. Mass automation dan fleksibilitas produksi. Otomasi memungkinkan mass automation di mana produk dapat disesuaikan dengan preferensi individu tanpa mengorbankan skala besar produksi. Mesin yang fleksibel dapat diatur ulang dengan cepat dan produksi variasi produk. 7. Penggunaan AI dan machine learning. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin digunakan untuk mengoptimalkan jalur produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya produksi. Algoritma ini dapat mempelajari pula dari data produksi dan menyarankan perbaikan otomasi. 8. Teknologi additive manufacturing. Teknologi ini memungkinkan penciptaan produk secara langsung dari model digital, menghilangkan kebutuhan alat cetak dan peralatan yang mahal. Ini memungkinkan pengembangan produk yang lebih cepat dan lebih murah serta produksi yang lebih terdistribusi. 9. Desain modular dan standarisasi. Desain produk dibuat manual sehingga lebih mudah untuk mengoptimalkan diubah-ubah sesuai kebutuhan. Komponen yang instalasi mempermudah penyelesaian link produksi. Additive manufacturing. Additive manufacturing atau yang lebih dikenal sebagai teknologi cetak 3D adalah salah satu inovasi dalam industri manufaktur yang memungkinkan pembuatan produk secara bertahap dengan menambahkan lapisan material. Strategi produksi di era additive manufacturing berbeda dari metode tradisional karena meningkatkan fleksibilitas, efisiensi material, dan kemampuan untuk mencetak desain yang kompleks. Berikut beberapa strategi utama untuk dalam produk berbasis additive manufacturing. 1. Produk on demand and system jet. Additive manufacturing memungkinkan produksi dilakukan sesuai permintaan on demand, mengurangi kebutuhan inventarisasi dan ruang penyimpanan yang besar. Ini sejalan dengan prinsip just in time, meminimalkan stok bahan baku dengan barang jadi. 2. Customizasi massal. Salah satu keunggulan utama dari additive manufacturing adalah kemampuan untuk memproduksi produk yang disesuaikan tanpa pengorbanan skala. Mesin cetak 3D dapat memproduksi produk dengan variasi desain atau fitur individual sesuai dengan permintaan pelanggan. 3. Desain kompleks dan optimal topologi. Additive manufacturing memungkinkan pembuatan desain yang sangat kompleks yang sesuai atau tidak mungkin produksi dengan teknik manufacturing tradisional. Desain dapat menggunakan simulasi digital untuk mengenai berat badan, pengembangan kekuatan. 4. Penggunaan pemrosesan bahan. Additive manufacturing menggunakan proses berbasis layering yang berarti material hanya digunakan tempat yang diperlukan. Sangat berbeda dengan proses manufacturing subterranean seperti pengeboran dan pemotongan yang menghasilkan limbah material. Pengembangan produktif cepat. Salah satu aplikasi utama additive manufacturing adalah untuk mengembangkan produktif cepat. Proses ini mempercepat iterasi desain dan memungkinkan pengujian fisik lebih awal dalam siklus pengembangan produk, yang pada akhirnya mempercepat produk ke pasar. Produksi cerdas. Produksi cerdas merupakan strategi produksi di era industri yang memanfaatkan integrasi teknologi digital, data real time, dan otomasi tingkat tinggi. Dalam era industri, produk cerdas menggabungkan teknologi seperti Internet of Things, kita membuat AI, big data, dan robotik cerdas, menciptakan ekosistem manufacturing yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Berikut strategi kunci dalam produksi cerdas. Otomasi berbasis data dan AI. Menggunakan AI yang menganalisis data besar, big data memungkinkan prediktif kebutuhan produksi dan pemeliharaan peralatan. Algoritma AI dapat pengelolaan dan proses data dari berbagai mesin perangkat IoT untuk memaksimalkan efisiensi operasi. 2. Internet of Things untuk memonitor real time. Dalam produksi cerdas, sensor IoT ditempatkan di mesin, alat, dan sistem produksi untuk menggunakan data real time. Data ini digunakan untuk memonitor kerja, memprediksi kebutuhan pemeliharaan, dan menyusun proses secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime. 3. Otonomi dan sistem robotika cerdas. Robotika cerdas memiliki peran penting dalam produksi cerdas dengan teknologi seperti robot laboratoris, robot otonom. Proses produksi dapat dilakukan lebih efisien dengan interaksi minimal operator manusia. Robot dapat bekerja
berdampingan dengan manusia, meningkatkan keselamatan produktivitas. 4. Unit time. Data time adalah model virtual dari sistem fisik menggunakan data real time untuk memantau, menganalisis, menentukan strategi produksi. 5. Otomasi massal mass dengan kemudahan untuk menghitung permintaan pelanggan dalam waktu nyata. Produksi cerdas memungkinkan perusahaan untuk menawarkan otomasi massal. Teknologi yang mendukung seperti robotika fleksibel memungkinkan produksi dengan variasi besar dan pengembangan skala produksi massal. Kesimpulan, di era industri strategi produk mengembangkan digitalisasi, adaptif manufaktur dan produk cerdas memungkinkan perusahaan mencapai tingkat efisiensi fleksibel dari industri yang lebih tinggi. Kita mempermudah pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan integrasi proses. Sementara otomasi meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Adaptif monitoring dan fleksibel dalam desain yang kombinasi dengan mengurangi limbah dan produk cerdas menciptakan nilai tambah melalui konektivitas dan layanan berkelanjutan. Dengan mengadopsi strategi ini, perusahaan mampu bersaing lebih baik di pasar global yang semakin dinamis.